Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita mendengarkan renungan pagi hari ini, tapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan, Kau Gembala Kami. Kita bersatu dalam doa. Anugerah Tuhan Allah Bapa, kasih penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih, renungan kita pada pagi hari ini dari Yesaya 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Joshua sada Yesia, da nungahudok tuho, firma todim, jala jauh pada tamdo dongam, manang dopat dia peho mengalahkan. Saudara-saudari, tema renungan kita pagi hari ini, tetap semangat di dalam iman dan bertekun dalam doa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini merupakan penguatan atau peneguhan hati Yosua oleh Tuhan setelah Tuhan memilihnya dan memerintahkan Yosua memimpin umat Israel memasuki dan setelah di Kanaan. Inti peneguhan hati ini, Yosua tidak menjadi kecut dan tawar hati. Penyertaan Tuhan merupakan jaminan kebenaran dalam mengarungi perjalanan menuju tanah perjanjian. Sebagaimana Musa yang telah disertai Tuhan dalam hidupnya. Hingga kemudian Musa mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke perbatasan. Meskipun ada banyak tantangan yang menghalangi. Demikianlah Tuhan menyertai bangsa Israel di dalam kepemimpinan Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalimat ini diulangi beberapa kali dalam pasal 9. Dan ini menandakan pengetahuan Tuhan pada kelemahan Yosua dan umatnya. Saudara-saudari, dalam pengenalan itu Tuhan sebagai pemberi pendampingan kepada rombongan Musa dari Mesir hingga perbatasan Kanaan. Demikian Tuhan mengetahui kelemahan Yosua dan rombongannya. Lalu Tuhan tetap mendampingi, menyertai mereka, bahkan menurunkan kebesaran yang diberikan Tuhan lewat atau kepada Musa, juga kepada Yosua, sehingga tidak ada lagi kesulitan, ketakutan yang tersisa dalam hati Yosua. Inilah alasan bagi Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di samping itu, Tuhan meminta kepada Yosua supaya ia tetap merenungkan firman-Nya pagi, siang, malam. Sehingga Yosua bertindak hati-hati, berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Menarik memperhatikan bahwa dalam pikiran Yosua, bahwa Tuhan sudah terlalu berlebihan mempercayai dirinya untuk melanjutkan kesuksesan orang besar. Seperti Musa membawa Israel menuju penggenapan janji Tuhan itu, masuk ke tanah Kanaan. Pikiran yang selalu didahului oleh asumsi belum terjadi, tetapi sudah membayangkan bahaya yang akan terjadi. Itu mengerikan. Situasi yang menjadi alasan bagi Yosua memiliki rasa takut, tawar hati, dan kecut. Merasa diri bukan siapa-siapa,
ketika mendengar kepercayaan yang begitu besar disematkan dalam pundaknya. Pada renungan ini, nyata Tuhan memerangi semua potensi daya negatif yang muncul. Kalau tidak boleh mengatakan bahwa memang daya negatif yang mendahului muncul dalam hati dan pikiran Yosua waktu itu. Situasi diri Yosua menjadi penakut pengecut, sementara Tuhan tidak menghendaki bahaya apapun yang terjadi dalam dirinya Yosua terjadi. Lalu kepada kita, sama seperti peneguhan hati Yosua oleh Tuhan, kepada kita diberikan peneguhan yang sama ketika kita diperintahkan melakukan perintahnya. Yakni 7 cara Tuhan memerangi daya negatif yang mungkin muncul dalam diri kita. Sama seperti memerangi daya negatif yang muncul dalam diri Yosua. Yakni kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, katakanlah firman Tuhan setiap waktu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan jangan kecut dan tawar hati. Aku Tuhan akan menyertaimu selamanya. Sungguh indah ini saudara-saudari. Yang kedua, satu langkah kecil untuk bergerak melampaui semua daya negatif dalam diri kita, ketakutan, kengerian, ketidakberdayaan, kekecutan, dan tawar hati. Itulah yang memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kebenarannya akan janjinya. Dengan mempercayai apa yang Tuhan telah katakan tentang hidup kita. Masa depan kita yang mungkin hari ini kita masih bergumul dengan ketidakpercayaan kepadanya. Lalu berani melanjutkan perjalanan dengan satu langkah kecil, mempercayainya dalam melampaui semua daya negatif yang menerang masuk untuk menguasai hati dan pikiran kita. Hingga akhirnya kita bisa berucap, betapa bersyukurnya aku memiliki Tuhan yang luar biasa ini. Inilah keberanian yang sungguh luar biasa terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, melalui renungan ini, Tuhan berpesan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya, pesan ini merupakan kekuatan bagi kita untuk meraih janji Tuhan melalui memperhatikan perintahnya. Di saat kita menghadapi musuh berbicara tentang sakit penyakit, kritis, keuangan, atau masalah lain. Tetapi Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita saat ini. Saat kita membutuhkan, seperti pengakuan Daud, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kita sendiri yang selalu membuat pertolongan Tuhan tertunda oleh karena sungguh-sungguh dan keluh kesakitan. Sama halnya bangsa Israel yang tidak pernah berhenti mengeluh mengomel. Padahal mereka senantiasa mengalami pertolongannya yang ajaib. Itu belum cukup bagi mereka untuk bisa mengucap syukur. Yang ada malah selalu menyalahkan Tuhan. Berbanding terbalik dengan itu, urusan kita adalah melakukan segala perintah Tuhan Yesus dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan berhasil menikmati segala janji. Janji Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas janjimu, janji penyertaan-Mu kepada kami, dan itulah yang selalu kekal dari kebaikan hati-Mu ya Tuhan, berlangsung dalam kami. Tuhan, kami boleh meyakini itu, dan boleh kuat dalam perjalanan hidup kami. Karena Engkau yang selalu bersama dengan kami, dan senantiasa menyertai kami. Tuhan, berilah kami kesehatan dan kebijaksanaan dan kekuatan yang selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta menyinari engkau dengan kasih karunia. Amin.
Selamat pagi saudara-saudari, tetap bersemangat dan selalu bertekun dalam doa. Shalom. Amin.